Hai, hari ini aku mau share cara aku bikin video seperti ini. Hai semuanya, aku Narami Omi Sugeng Rawuh. Kali ini kita akan breakdown behind the scene proses aku selama bikin video. Mari kita mulai. Oke, aku sedang mencoba menjelaskan tentang setup lighting, backdrop, dan placement kamera di studio yang juga adalah kamar kosan berukuran 2x3 ini. Tapi ternyata jadi panjang banget. Jadi kita persingkat saja. Sebelumnya aku mau ngomongin tentang produknya dulu. Jadi si N-Pure Clay Mask ini produk terbarunya N-Pure. Dia kan masker clay ya. Beberapa ingredients utamanya itu ada Cica, Centella asiatica, karena ini dari seriesnya Cica. Terus dia juga ada mint, terus coklat. Makanya aku beli pohon mint sama aku beli coklat. Di pembuatan video ini aku pengen menunjukkan si coklatnya sama si daun mintnya tambah si Centella asiatica. Di sini aku pakai akrilik, kemudian di bawah akrilik itu kertas manila hijau gitu. Aku pengen videonya itu clean terus minimalis. Jadi poin produknya kelihatan jelas. Di sini movementnya, pertama aku pengen produknya tuh sendiri, terus kameranya yang gerak. Jadi di sini aku pakai tisu karena aku nggak punya gimbal dan peralatan canggih lainnya. Nah jadi karena ini aku shootnya itu siang atau sore ya lupa ini, cahayanya tuh kan dari jendela. Jadinya backlight. Terus nimbulin shadow yang kontras gitu kan. Nah, aku minimalisir si shadownya tadi pakai ring light atau apapun lighting yang nggak terlalu harsh juga. Terus aku pengen ganti setup, iya jatuh. Oke, di sini aku pengen ada kayak movement yang dramatis gitu dari si daun mint yang jatuh. Kemudian movement yang berikutnya itu si produknya aku gelindingin. N-Pure Clay Mask ini packagingnya jar dari kaca yang enak banget sebenarnya digelindingin. Cuma masalah lainnya adalah dia terlalu cepat ngegelinding jadi ngefokusinnya agak susah. Nah, di sini aku pindah ke laptop, aku coba lihat dulu, ternyata hasilnya bagus. Warna packagingnya si Clay Mask N-Pure ini hijau, agak doff, tutupnya glossy kan. Packagingnya juga bagus banget. Terus kita akan masuk ke produknya. Oke, jadi ini masuk ke buka produknya. Produknya sendiri ini si Cica Chocomint Clay Mask-nya N-Pure itu 50 gram. Packagingnya cukup compact kecil gitu, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi produknya tuh khasnya si Clay Mask, cuma dia ada butiran coklatnya yang di situ. Aromanya enak banget kayak es krim Chocomint. Di sini aku coba ambil angle dari atas. Sebenarnya angle dari atas tuh nggak pernah salah, cuma emang masalahnya yang lain adalah refleksi dari si angle atas tadi. Jadi di sini kelihatan jendelanya, tapi it's okay, nanti kita zoom. Oke, di sini masih B-roll. B-rollnya ini nanti aku lanjutin ke video pas ngaplikasi ini buka. Oke, kita fokus ke pemakaian. Untuk video-video pemakaian produk aku biasanya mendekatkan diri ke kamera seperti ini, cuma akan kelihatan sedikit gitu, sedikit dari bagian muka, karena aku pengen menunjukkan tekstur produk itu waktu diaplikasiin di muka. N-Pure Cica Chocomint ini ingredientsnya keren-keren, ada si kaolin, ada niacinamide, cacao shell powder atau si coklat tadi, terus Centella asiatica extract, ada sodium hyaluronate, honey extract, ada allantoin, ada minta arvenis leaf extract, tea tree leaf oil, dan minta piperita oil. Untuk cara pemakaiannya yang jelas kalian harus bersihin muka dulu, terus habis itu pakai produk ini sekitar 10-15 menit. Ngebilasnya itu disaraninnya pakai air hangat, kalau nggak ada dia akan sedikit lebih lama sih. Oke, balik ke editing. Aku lanjut ke mindahin video-video tadi ke laptop. Aku mulai milih-milih, aku rename biasanya, terus aku masukin ke Adobe Premiere Pro. Untuk ngedit video-video yang kompleks gini aku prefer ke aplikasi yang ada di laptop karena layarnya tuh lebih gede, terus ngaturnya lebih gampang. Di sini aku pertama itu fokus ke trim and cut. Di sini pentingnya bikin storyline dari awal karena mempermudah nge-cut dan trim. Kalau nggak ada storyline biasanya nggak karuan, terus nanti videonya kayak nggak jelas kayak video-video yang biasanya aku
bikin itu kadang nggak pakai storyline, jadi seadanya footage terus aku ambil yang kira-kira keren, yang kira-kira stabil, aku ambil di situ. Nah, untuk video-video yang nggak stabil, aku biasanya ambil diedit dulu di Warp Stabilizer. Ini digital stabilizernya Premiere Pro. Nggak terlalu aku saranin karena jatuhnya nanti kalau misalnya frame-nya nggak cukup, dia kayak bergelombang. Sebenarnya aku kalau ngedit itu nggak ada aturan baku harus apa gitu sih, tapi paling sering aku ngelakuin si cut and trim dulu, baru aku kadang memutuskan background. Banyak yang menyarankan kita harus nyari background-nya dulu, kayak ngecut dan trimnya cuma sejam tapi nyari lagunya kayak berminggu-minggu. Jadi aku kadang milih lagu itu terakhir sih. Sequence-nya tentuin dulu, karena yang di YouTube aku kasih yang 9:16, and then langsung kita susun karena udah ada storyline susun. Terus nanti paling ada beberapa footage hasil cut and trim tadi yang aku naikin kecepatannya atau aku perlambat, terus nanti dipasin sama beat musiknya. Aku nggak segila dulu ngurusin beat musik versus si footage, karena aku udah nggak peduli. Orang-orang kayak nggak terlalu ngepasin telinga dia waktu di beat, terus nanti ada drop, terus ada efek apa, transisi apa, udah nggak segitunya sih. Saya kalau terlalu banyak transisi juga nanti kacau storyline-nya atau kayak lebay gitu sih menurut aku. Tapi ini preferensi masing-masing orang, bebas. Kalau emang suka yang pakai beat drop terus transisi banyak gitu ya oke, monggo. Tapi sekarang aku sendiri pengen menunjukkan footage mana yang aku kasih lihat berdasarkan storyline tadi, biar simple aja gitu. Jadi biar orang yang nonton tuh langsung oh ini gitu. Selanjutnya aku baru masuk ke grading. Gradingnya ini sebenarnya basic. Yang penting brightness-nya mencukupi, warnanya juga cerah, nggak terlalu kontras. Aku lebih suka yang highlight-nya rendah. Tapi ini balik ke masing-masing hasil videonya. Soalnya kadang kalau misal video malam dengan video malam yang aku pakai lighting lampu sama video siang yang pakai cahaya matahari itu jauh berbeda pengaturan gradingnya. Untuk grading sendiri biasanya aku masuk di basicnya, terus nanti aku coba mainin di warna. Dan karena ini skincare dan juga memperlihatkan kulit sama si produknya sendiri, aku pengen warnanya sereal mungkin tapi enak dilihat gitu sih. Balik lagi, ini tergantung preferensi masing-masing orang, tapi yang aku lakuin seperti itu. Oke, biasanya sebelum grading tadi aku export dulu karena si Premiere-nya biar nggak terlalu berat. Aku juga kadang langsung masukin adjustment layer buat ngeset di gradingnya. Itu soal flow editing kalian sih. Udah itu di export, udah jadi seperti itu. Video review produk itu sebenarnya balik ke preferensi masing-masing. So far aku enjoy dengan proses seperti itu tadi, kayak beli pohon mint. Kadang kalau produk yang di review itu bagus, secara nggak langsung tuh jadi semangat buat bikin videonya. Tuh, apalagi kalau misal brand itu membebaskan, kayak si NPure ini selalu ngasih kebebasan ke kita, yang mana itu jadi bikin secara nggak langsung sih kalau buat aku jadi pengen bikin sebagus mungkin gitu. Pengen berkreasi di. Well, seperti itu yang bisa aku share kurang lebihnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.